Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kareba pemirsa, seputar ID Sosial kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Korsleting kelistrikan, 1 unit mobil minibus ludes terbakar. Ratusan pemudik padati Pelabuhan Makassar. Keseruan lomba makan burger di suasana pasar Ramadan. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda bersama saya Nana Jamal. Inilah seputar iNews Sosial selengkapnya. Pemirsa, diduga korsleting pada bagian kelistrikan, 1 buah unit mobil minibus ludes terbakar saat melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini mengingat sopir beserta penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, kebakaran hebat juga terjadi di gedung milik PT Charon Pophan yang berada di kawasan industri Makassar Senin sore. Sedikitnya belasan orang mengalami luka bakar dan 1 orang meninggal dunia. Bunga. Video amatir warga merekam detik-detik kobaran api besar yang menghanguskan 1 mobil minibus yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini pun sempat membuat heboh warga sekitar dan pengendara yang melintas hingga menjadi sorotan. Awalnya kendaraan tersebut melintas dari arah Barombong menuju Kota Makassar. Namun di pertengahan jalan, mobil tiba-tiba mogok hingga mengeluarkan asap tebal pada bagian kap depan. Di saat sopir dan penumpang keluar menyelamatkan diri sambil mencari bantuan, tiba-tiba kobaran api besar muncul dan melalap seluruh bagian kendaraan. Hingga kini Satlantas Polrestabes Makassar masih meminta keterangan sang sopir guna mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut. Kebakaran itu disebabkan oleh adanya korsleting daripada kendaraan. Sementara berjalan dan alhamdulillah tidak ada korban. Pemilik mobil kemana, Bang? Ada, sudah diminta keterangan juga dalam keadaan sehat. Sementara kendaraan yang terbakar masih berada di lokasi dan dipasangi garis polisi. Dari Makassar, Yolosvin iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan industri Kimak Makassar, Jalan Kimak 17 Kota Makassar. Kebakaran hebat pada Senin sore. Dari video amatir, tampak asap tebal terlihat dari dalam area pabrik. Kebakaran diduga akibat adanya ledakan yang diduga berawal dari aktivitas pengelasan yang memicu ledakan dan mengeluarkan api dari bin produksi lantai 8 mesin produksi PT Pophan dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 14 orang mengalami luka bakar. Ironisnya, pemadam kebakaran yang hendak memadamkan api sempat dilarang masuk. Korban luka bakar menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar dan RS Wahidin Sudirohusodo. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan oleh karyawan menggunakan apar. Pada pukul 15.40 WITA, semua karyawan yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit menggunakan 1 unit mobil ambulans dan 3 unit mobil operasional. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan pemudik memadati Pelabuhan Makassar setelah kedatangan kapal Pelni KM Umsini dari Surabaya. Antrian panjang pemudik terjadi di terminal. Ratusan pemudik ini didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang hendak mudik ke kampung halaman mereka di Bau-Bau dan Nusa Tenggara Timur.
Ratusan pemudik tujuan Pelabuhan Bau-Bau dan Maumere, Nusa Tenggara Timur ini memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya antrian panjang pun terjadi saat petugas Pelni membuka loket keberangkatan. Mayoritas pemudik merupakan pelajar santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan waktu libur untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu, para pemudik ini juga memilih keberangkatan lebih awal guna menghindari kepadatan penumpang di puncak arus mudik. Mau ke Bau-Bau. Oh, ini kenapa memilih mudik sekarang ini? Karena kalau terlalu cepat juga pasti padat sekali gitu. Kenapa? Kalau misalkan lambat, kalau misalnya dekat Lebaran pasti gitu macet gitu kan, maksudnya padat gitu. Menghindari puncak arus mudik ya? Iya. Sementara itu, Kepala Cabang Pelni Makassar Muhammad Jabir mengatakan, hari ini rencananya terdapat 3 kapal Pelni yang sandar di Pelabuhan Makassar, meliputi KM Umsini, KM Bukit Siguntang, dan KM Tidar. Untuk kapal pertama Senin pagi, KM Umsini tiba dengan menurunkan 468 pemudik dari Surabaya. Sementara penumpang naik sebanyak 409 orang tujuan Bau-Bau dan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan pemudik pun disebut mulai terjadi sejak 27 Maret kemarin. Ya, kebetulan hari ini ada 3 kapal, mulai dari jam 1 semalam adalah Umsini berangkat jam 8 pagi hari ini. Penumpang naik kurang lebih 400, ya, jam 8 sudah berangkat. Ini hari ini ada berapa kapal Pak yang masuk? Hari ini ada 3, Umsini, Tidar, dan Bukit Siguntang nanti sore. Puncak arus mudik khususnya tujuan Pulau Jawa diprediksi terjadi pada tanggal 6 April mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran, ribuan pemudik asal Samarinda, Kalimantan Timur memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Mereka melakukan mudik lebih awal karena takut kehabisan tiket. H-9 Lebaran Idul Fitri, ribuan pemudik mulai memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka merupakan pemudik asal Samarinda, Kalimantan Timur yang akan pulang kampung ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Meski telah memilih mudik lebih awal, para pemudik ini mulai merasakan kepadatan saat berada di atas kapal. Sejumlah pemudik mengaku perjalanan pulang ke kampung halaman dipercepat karena mereka takut kehabisan tiket saat menjelang Lebaran Idul Fitri nanti. Di mana, mau kemana? Dari Samarinda mau ke Sopeng. Oh, Sopeng. Dalam rangka apa balik ini? Mudik ya? Mudik Lebaran. Oh, mudik Lebaran. Ini sudah berapa lama enggak balik kampung? 1 tahun. 1 tahun. Kalau di atas kapal tadi sudah mulai padat tidak? Mulai padat. Sudah mulai padat. Agar bisa melakukan mudik, mereka pun harus memesan tiket kapal jauh-jauh hari sebelum keberangkatan kapal. Hingga H-9 Lebaran Idul Fitri ini, total akumulasi jumlah pemudik yang tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sebanyak 7.500 pemudik dan diprediksi akan terus meningkat menjelang puncak arus mudik nanti. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca konsentrasi Pilpres 2024, aktivis di Makassar mengapresiasi penyelenggara pemilu 2024 hingga tahap penetapan hasil akhir perolehan suara. Para aktivis berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan bijak dan berharap masyarakat tidak terprovokasi isu hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Pasca Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang menyatakan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih periode 2024-2029. Namun berlanjut pada penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terkait hal tersebut, sejumlah aktivis pemuda di Sulawesi Selatan berharap MK memutuskan dengan bijak dan berharap masyarakat tidak terprovokasi isu hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Himbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga kedamaian,
dalam menyikapi hasil pemilu di tahun 2024 dengan tidak melakukan aksi provokasi dan penyebaran berita hoaks. Mari kita jaga situasi aman dan damai selama proses sidang MK. Dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga kedamaian dalam menyikapi hasil pemilu di tahun 2024 dengan tidak melakukan aksi provokasi, tidak menyebar berita hoaks, dan mari kita sama-sama menjaga kedamaian selama proses sidang MK. Ini mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk bagaimana tetap mengawal hasil pemilu 2024 ini dengan penuh kedamaian, penuh kesejukan, dan penuh rasa tali persaudaraan. Mari kita untuk terhindar dari segala bentuk provokasi, baik dari segi hoaks, isu sara, dan lain segala macam. Oleh sebabnya, mari kita tetap mengawal bagaimana proses yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebuah masjid tua berusia ratusan tahun di Kota Makassar berdiri di kawasan pecinan. Masjid As-Said atau lebih dikenal sebagai Masjid Arab yang konon didirikan oleh komunitas pedagang dari Hadramaut, Yaman. Salah satu keunikan masjid ini tidak memiliki jamaah tetap perempuan. Meski demikian, bagi para musafir perempuan yang singgah tetap diperkenankan untuk beribadah. Inilah Masjid As-Said, berdiri di kawasan Pecinan, Jalan Lombok, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Masjid ini memiliki cerita menarik dalam sejarahnya. Masjid ini dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Arab, karena dalam sejarahnya, dibangun sejak 1907, masjid ini adalah peninggalan saudagar Arab yang datang ke Makassar berdampingan dan menyebarkan ajaran Islam. Ya, masjid berusia 1 abad ini didirikan oleh komunitas pedagang dari Hadramaut, Yaman. Masjid ini juga pernah menjadi tempat persinggahan jamaah haji yang hendak bertolak ke tanah suci di masa lampau, mengingat keberadaannya berada di sekitar pelabuhan Makassar. Bangunan masjid ini pun berpaduan arsitektur Timur Tengah dan Nusantara, di mana masjid ini berbentuk persegi 4 dan memiliki pohon kurma di halaman. Sementara di dalam masjid masih dijaga keasliannya. Memiliki 4 tiang penyangga berdiri kokoh di dalam masjid, tentu memiliki makna tersendiri. Tiang setinggi sekitar 17 meter ini memiliki filosofi 4 sumber hukum dalam ajaran Islam, yakni Quran, hadis, qiyas, dan ijma ulama. Keberadaan burung merpati yang dipelihara pengurus di pekarangan masjid juga menambah ciri khas Arab masjid ini. Ya, masjid ini didirikan tahun 1907. Ya, itu masih sebelum masa kemerdekaan. Ya. Terus, dan ini yang membangun masjid ini 3 komunitas Arab, India, Pakistan. Tapi saat sekarang ini cuma dikenal sebagai Masjid Arab saja. Ya, begitu. Ya, awalnya itu dulu itu kan ada teras keliling. Iya. Di dalam tuh. Nah, sebelumnya itu bangunan masjid itu saja yang tinggi, dulunya 2 lantai. Ya, itu saja. Dulunya 2 lantai untuk tempat transitnya orang-orang jamaah haji dari Ambon, dari Manado sebelum kemerdekaan, karena waktu itu kan kalau naik haji jalan-jalan sendiri, ya belum ada pemerintah urus, ya, begitu. Di sisi lain, masjid ini memiliki keunikan tersendiri. Meski tidak ada larangan langsung, adalah masjid ini tidak memiliki jamaah tetap perempuan, sehingga setiap kali sholat 5 waktu hanya jamaah laki-laki yang dijumpai. Kendati demikian, musafir perempuan yang singgah tetap diperbolehkan menjalankan ibadah oleh pengurus. Rupanya ciri khas ini sudah turun-temurun sejak didirikan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah bersama istri orang. Pria babak belur dikeroyok warga. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bencana longsor terjadi di Kota Palopo. Material longsor berupa tanah dan pohon menutup akses jalan penghubung Kota Palopo dan Bastem, Kabupaten Luwu. Sejumlah kendaraan tidak dapat melintas hingga memicu kemacetan sepanjang 2 km dari kedua arah. Jalan poros, Tupa, Bastem. Ambil motor di situ. Beginilah kondisi saat bencana longsor terjadi di Latupa, kilometer 9 Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah, Sabtu 30 Maret 2024. Tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir di wilayah tersebut membuat tanah labil dan mengakibatkan longsor sepanjang kurang lebih 30 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun material longsor berupa tanah dan pohon menutup akses jalan penghubung Kota Palopo dan Bastem, Kabupaten Luwu, hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km dari kedua arah. Titik longsor tersebut merupakan bencana yang kedua kalinya setelah longsor besar pada tahun 2008 lalu. Untuk sementara apa yang dilakukan warga, Pak? Kami bersama warga ini mengadakan gotong royong akses saya. Ini memang pernah terjadi longsor sebelumnya, Pak? Iya, pernah di tahun 2008. Maka lebih parah itu yang 2008 apalagi. Tapi tidak ada korban yang ini, Pak? Tidak ada. Hingga saat ini, pemerintah Kota Palopo terus menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor dari badan jalan agar bisa dilalui oleh kendaraan. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Tertangkap basah sedang membawa istri orang lain menggunakan mobil. Seorang pria yang diduga pelaku perselingkuhan di Kabupaten Goa Babak Belur dikeroyok warga. Warga yang emosi menganiaya pelaku. Seorang pria berbaju kaos warna kuning yang diduga pelaku perselingkuhan ini tiba-tiba dikeroyok oleh warga di depan salah satu tempat pangkas rambut di Jalan Poros Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa. Pria yang belum diketahui identitasnya ini dianiaya secara bersama-sama oleh sejumlah warga saat kedapatan bersama istri orang lain di atas mobil miliknya. Namun tidak hanya diinjak dan dianiaya menggunakan tangan kosong, pria tersebut bahkan dihantam menggunakan batu dan helm hingga babak belur. Sejumlah warga pun berusaha melerai agar aksi pengeroyokan tidak memakan korban jiwa. Setelah berhasil dipisahkan, terduga pelaku perselingkuhan langsung pergi dengan mengendarai mobil. Meski dalam kondisi babak belur, pria yang merupakan warga di luar Kelurahan Mawang enggan melaporkan aksi pengeroyokan yang dialaminya ke polisi. Menurut petugas Kelurahan Mawang, aksi pengeroyokan terhadap pelaku perselingkuhan terjadi pada Rabu kemarin, tepat pada tanggal 27 Maret 2024, dan bukan dari warga Kelurahan Mawang. Dugaan perselingkuhan di wilayah tak, Bu? Ya, memang benar ada di wilayah saya, tapi itu kejadian bukan dari warga Kelurahan Mawang. Kebetulan ada lewat, itu orang didapat sama suaminya, pasti di depan yang pangkas rambut, tapi bukan warga Mawang. Meski sempat viral, aparat Polsek Sombo Opu hingga kini belum menerima laporan adanya pengeroyokan terhadap seorang pria yang diduga pelaku perselingkuhan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di tempat kerjanya di Kota Makassar terekam kamera pengawas. Aksi pencurian yang dilakukan oleh 2 orang pelaku berboncengan motor dan memanfaatkan korban yang tengah melakukan bongkar muat barang. Inilah rekaman pengawas CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian 1 unit kendaraan motor di sebuah minimarket kawasan Perumahan Nasional Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang nampak berboncengan motor kemudian langsung berhenti di area sekitar minimarket. Salah satu pelaku pun kemudian turun dari motor dan mendekati motor korban yang tengah terparkir di area minimarket. Tidak butuh waktu lama, pelaku pun kemudian dengan mudahnya menyalakan kendaraan yang diduga kunci motornya lupa dilepas oleh korban. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa ini diketahui telah dilaporkan oleh korban yang diketahui adalah karyawan minimarket di lokasi tersebut ke Mapolsek Manggala. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid mengatakan, pelaku melakukan aksi pencuriannya dengan memanfaatkan korban yang tengah sibuk melakukan aktivitas bongkar muat di dalam minimarket. Kejadian tersebut sudah dilaporkan di Polsek Manggala untuk ditindaklanjuti, kemudian dilakukan penyelidikan keberadaan pelaku dan sepeda motor tersebut. Hingga kini pihak kepolisian khususnya dari Polsek Manggala diketahui masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku dari rekaman video CCTV yang beredar. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, beragam lomba seru dan menghibur dilakukan masyarakat dalam mengisi malam Ramadan agar menjadi seru dan menghibur. Lomba makan burger digelar di Pasar Ramadan. Ekspresi lucu para peserta yang beradu cepat dalam menghabiskan burger pun mengundang gelak tawa. Beginilah suasana lomba makan burger yang digelar panitia Pasar Malam Ramadan yang ada di Kota Parepare. Bertempat di alun-alun lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, lomba makan burger ini diikuti dengan antusias oleh puluhan peserta, baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Para peserta ini beradu cepat menghabiskan 1 burger yang disediakan oleh panitia lomba. Ekspresi lucu para peserta saat melahap cepat burgernya pun mengundang gelak tawa warga yang menyaksikan lomba. Bagi peserta yang lebih cepat menghabiskan burger hingga tidak tersisa dalam mulut dianggap menjadi juaranya. Lomba makan burger ini sengaja dilakukan untuk menghibur masyarakat, khusus bagi masyarakat yang berlibur menyaksikan suasana pasar malam Ramadan. Antusias peserta luar biasa. Kemarin baru dibuka pendaftaran langsung full. Ini ada berapa peserta yang ikut? Karena terbatasnya waktu ini kita pakai 30 peserta. Baru dibuka open di sosial medianya MG. Berapa jam langsung full. Lipat-lipat baru masih makan kamu. Baru makan cepat-cepat. Tidak bersuka? Tidak. Tapi udah biasa ya makan burger ya? Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang Lebaran, sejumlah toko dan pusat pembelian kue mulai ramai dikunjungi oleh para ibu-ibu. Salah satu yang menjadi incaran adalah kue kering yang biasanya menjadi hidangan di Hari Raya Idul Fitri. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana toko penjualan kue kini mulai ramai didatangi oleh para pembeli. Dan yang biasanya paling banyak diburu merupakan kue kering yang menjadi hidangan wajib saat Hari Raya. Seperti yang terlihat di salah satu toko di Kota Parepare, toko yang menjual aneka ragam jenis kue kering ini mulai ramai didatangi oleh emak-emak. Beragam kue kering yang tersedia seperti kue kacang dan kue nastar menjadi incaran pembeli. Para pembeli beranggapan membeli langsung kue kering di toko dianggap lebih praktis ketimbang membuat sendiri.
Berburu kue kering jelang Hari Raya Idul Fitri memang sudah menjadi tradisi warga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lebih hemat beli kue langsung daripada bikin lagi toh. Jadi gitu, mending beli. Kalau biasa yang dibeli situ apa yang paling disuka? Yang ini. Kue apa itu, Bu? Apa sih namanya? Bimoli ya? Ya kue kacang gitu ya. Pokoknya nih khusus untuk penjualan kue kering, terutama untuk kue kacang itu menjadi salah satu kue bestseller di tempat kami. Menyusul ada kue kosping dan beberapa jenis kue kering lainnya. Biasanya sih yang kayak cemilan yang kacang-kacangan, terus ada juga yang masih ada juga yang peminatnya kayak kue Bugis. Iya. Kue kering dianggap menjadi hidangan wajib disediakan untuk tamu saat Hari Raya. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam maki, kepada salama. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.